Part 9. Tega menggadaikan suami. Janda Sam Lohai itu mengamati anakku satu persatu. Tak sedikit pun matanya berkedip. Anak-anakmu cakep-cakep, Mick. Kamu bisa menawarkan salah satu di antara mereka kepadaku. Kecuali anakmu yang masih bayi itu. Aku nggak bisa ngurus bayi, ucapnya. Bukan tawaran itu yang aku maksud, San. Bisakah kamu minta hal yang lain dariku selain anak-anakku? Mereka bukan benda, kenapa harus menjadi barang jaminan? Tanyaku. Itu karena kamu tidak punya barang berharga selain anakmu, Mick, tegas Santi. Aku melihat motor Mas Yudis yang diparkir di depan rumah. Bagaimana kalau motor itu? Ucapku. Motor kaya itu buat apa? Tanya Santi. Aku kira nilainya jauh di atas 2 juta, ucapku. Aku tidak ingin motor, Mick. Berikan uangku sekarang juga atau kamu kasihkan salah satu anakmu kepadaku. Aku cuma ingin main sama anak-anak, ucap Santi. Bondan berdiri, dia memperhatikan wajah Santi. Tante, memangnya ingin ambil siapa? Irawan, tanya Bondan. Dia bertanya kepada Santi dengan penuh keberanian seolah-olah menantangnya. Irawan boleh, kamu juga boleh. Kamu saja bagaimana? Ikut tante naik mobil, ucap Santi. Bondan menatap ke arahku. Tadi kata ibu mau menggadaikan aku sama tante Santi kan? Tanya Bondan. Tidak sayang, ibu tidak serius, ucapku. Pasti ibu akan bahagia bila Bondan bersama tante Santi kan, ucap Bondan. Air mataku tiba-tiba lolos begitu saja. Bondan masih teringat ucapanku tadi sore. Aku tidak akan menyerahkan siapapun salah satu di antara anakku termasuk Bondan. Meskipun Bondan anak yang bandel, tapi aku sangat menyayanginya. Kayaknya kamu saja deh. Aku suka kamu, sepertinya asik diajak main, ucap Santi sama Bondan. Iya, tante, Bondan saja. Tidak, jawabku menatap Bondan dan Santi. Bagus, Bondan. Ini anakmu sendiri loh, Mick, yang suka rela ikut aku, ucap Santi. Tapi aku tidak rela, San, tegasku. Rela tidak rela, kamu harus menerimanya, Mick. Bondan akan aku kembalikan saat kamu berikan uangku. Jangankan esok, 5 menit pun akan aku berikan anakmu jika kamu sudah menyerahkan uangku, ucap Santi sambil menggandeng Bondan. Tidak, jangan ambil anakku Santi. Kamu biadab, seenaknya saja ambil anak orang, teriakku. Santi tidak memperdulikan ucapanku. Dia terus saja menyeret Bondan ke mobilnya. Herannya anak ketigaku itu tidak sedikit pun sedih. Hore naik mobil. Hore Bondan jadi punya mobil bila ikut tante Santi. Teriak Bondan sambil nyingkrak-nyingkrak. Arif, tolong adikmu nak. Mohonku sama Arif yang tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi. Kalau sudah terlanjur nonton TV atau petasan, ada keributan pun Arif tidak akan ikut campur. Arif, bentakku. Iya bu, ada apa? Tanyanya gelagapan. Tahan adikmu Bondan, Arif. Dia akan dibawa tante Santi, ucapku sembari menangis. Arif bangkit dari tempat duduknya. Dia melihat ke arah luar diikuti Irawan. Bondan, jangan naik, nak, teriakku. Bondan malah cengengesan seperti memameri saudaranya dengan mobil yang akan membawanya. Abang, Irawan ikut. Tiba-tiba Irawan berlari dan diikuti Arif. Sini, ajak Bondan sambil melambaikan tangannya. Irawan berlari ke arah Bondan. Irawan, mau kemana kamu? Teriakku. Arif, tahan Irawan. Arif segera bergerak maju memegang Irawan, sementara Bondan sudah berhasil naik ke dalam mobil Santi yang terparkir di pinggir jalan depan rumah. Aku segera lari ke jalan untuk menghalangi Santi membawa Bondan.
Beberapa tetangga keluar rumah melihat kejadian yang menimpaku. Mas Yudis, tega sekali kau mas. Dalam keadaan seperti ini kamu malah enak-enakan di kamar, teriakku. Aku masih mencoba menahan mobil Santi yang hendak membawa Bondan dengan berdiri di depannya. Tolong, tolong. Para tetangga mendekat. Mereka bertanya apa yang terjadi. Santi mau ambil Bondan, Pak, Bu, ucapku sambil menangis. Mereka menghampiri Santi, tapi Santi sepertinya bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Kemudian menutup jendela mobilnya hingga para tetangga kembali ke rumah masing-masing. Arif, tolong panggilkan ayah kamu di kamar, teriakku. Dengan cepat, Arif menggendong adiknya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk memanggil ayahnya. Sesaat kemudian Mas Yudis keluar. Ada apa? Tanyanya berlagak bego. Astagfirullah mas, kamu manusia atau bukan? Ada keributan di dalam rumah kamu tidak tahu, teriakku. Bisa pelan-pelan gak sih Mik? Lihat para tetangga berdatangan keluar rumah melihat kita, ucap Mas Yudis. Apa yang kamu pedulikan cuma omongan ibumu dan omongan tetangga saja mas, teriakku. Kenapa kamu bawa-bawa ibu Mik? Tanya Mas Yudis dengan raut wajah merah padam. Anakmu lihat, dia mau dibawa Santi. Tetangga juga berusaha menghentikannya, tapi apa yang kamu lakukan bisa-bisanya tenang di dalam kamar, teriakku. Mana? Siapa? Tanya Mas Yudis. Astagfirullah, Mas. Apa kuping kamu sudah tidak berfungsi? Istrinya teriak-teriak sedari tadi, kamu sama sekali tidak mau mendengar, tanyaku dengan napas terengah-engah. Mas Yudis menggedor-gedor jendela Santi. Santi, buka pintunya, keluar nggak kau? Teriak Mas Yudis. Santi membuka jendela mobil sembari menunjukkan wajah angkuhnya. Kenapa? Ada tamu nggak sopan-sopannya ditinggal ke kamar? Giliran mau pulang malah gedor-gedor mobil. Mau aku tambah nilai ganti ruginya jika mobilku lecet? Hah, gertak Santi. Turunkan Bondan, teriak Mas Yudis. Gak usah teriak-teriak, bawa sini uangnya baru aku turunkan anakmu, teriak Santi. Iya, besok uangnya aku antar, jawab Mas Yudis. Gak bisa, aku maunya sekarang, teriak Santi. Turunkan Bondan, atau aku laporkan kamu ke polisi, teriak Mas Yudis. Coba saja laporkan ke polisi, dan kita lihat siapa yang menang. Paling-paling istri kamu yang akan dipenjara, gertak Santi. Mas Yudis menyisir rambutnya pakai tangan dan mengacak-acaknya. Kenapa bisa seperti ini sih, Mik? Protes Mas Yudis. Perasaan tadi aku sudah cerita, malah Mas Yudis berniat hutang sama orang pula. Saat aku bercerita tentang masalah ganti rugi yang diminta oleh Santi, ucapku. Aku kira Santi nggak bakal seserius ini, harusnya besok bisa, ucapnya. Sekarang Mas Yudis udah melek, udah bisa lihat kalau Santi serius. Masalahnya dia memang menginginkan anak, aku takut kehilangan mereka mas. Santi, keluar kau, kita bicara baik-baik, teriak Mas Yudis. Bukannya ini sudah baik, bahkan aku nggak nyuruh anakmu ikut bersamaku, justru dia sendiri yang ikut, ucap Santi. Sudah, sekarang apa maumu? Katakan, teriak Mas Yudis. Ini nih Mik, suamimu. Coba kamu jelaskan apa yang aku inginkan. Perasaan aku sudah mengulang-ulang lebih dari 20 kali apa yang aku inginkan. Tetap saja dia bertanya hal yang sama, ucap Santi. Sebenarnya aku juga semakin kesal dengan Mas Yudis. Penjelasanku selama lebih dari 30 menit saat makan malam tadi tiada guna. Begini, kamu boleh menukar anakmu dengan suami kamu. Kebetulan sopirku lagi cuti, satpamku juga cuti satu. Dia bisa bantu-bantu aku menggantikan posisi mereka sementara, ucap Santi. Apa? Sembarangan saja minta suami aku, ucapku. Aku nggak doyan suami kamu, Meg. Kismin,
Aku akan kembalikan dia jika hutangmu lunas, ucap Santi. Dia harus kerja, San. Kita butuh makan, ucapku. Bagaimana pula aku bisa menembus Mas Yudis jika dia harus menjadi supir Santi? Tenang saja, dia hanya mengantarku pergi pagi hari dan menjemputku sore hari sepulang dari rumah makan, ucap Santi. Malam harus bersedia gantian piket sama satpam selama satpam yang jaga malam libur, lanjutnya. Aku berpikir jika tidak masalah bila Mas Yudis yang aku jadikan barang jaminan. Toh cuma 3 hari saja. Lagi pula mungkin malam hari aku akan beristirahat dengan tenang tanpa gangguannya. Jadi aku bisa beristirahat 3 hari sambil menunggu Mas Yudis gajian. Bagaimana? Tanya Santi. Ini semua gara-gara kamu nggak mendengarkan nasihat ibu, Mik. Coba kamu dengarkan sedikit saja. Semua ini tidak akan terjadi, ucap Mas Yudis. Nasihat yang mana, Mas? Tanyaku. Nasihat agar kamu lebih bersabar menghadapi anak-anak. Kapan ibumu nasihati aku seperti itu? Yang ada ngomel-ngomel dan menganggap kalau aku istri yang tidak becus. Dia saja tadi maki-maki Bondan seenaknya tanpa melihat Bondan itu usianya berapa, hardikku. Tuh kan, dibilangin suami juga nggak terima, salah masih saja nyolot, ucap Mas Yudis sambil menatapku. Sudah, jangan merembet kemana-mana. Kalau mau bawa suamiku, bawa saja, San, ucapku jengkel. Lama-kelamaan muak dengan sikap Mas Yudis yang selalu menyalahkan aku. Tamik, Mas Yudis menatapku kaget. Kamu sebagai ayah harus bertanggung jawab dengan keluargamu, Mas. Dan buktikan kalau kamu memang bisa bertanggung jawab hingga kita bisa menebusmu, ucapku. Tamik, kamu tega menggadaikan aku? Tanya Mas Yudis. Bersambung.